sekelas menteri saja bisa diberhentikan. Perangkat desa masa tidak bisa? Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, channel ini untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum agar paham hukum dan taat terhadap hukum. Nah, sekelas menteri saja bisa diberhentikan. Perangkat desa masa tidak bisa? Nah, itu kata mereka-mereka yang setuju atas pemberhentian terhadap perangkat desa. Nah, saya ambil salah satu contoh yang berkomentar pada postingan saya beberapa hari yang lalu ya, tentang sanksi bagi kepala desa bila sembarangan memberhentikan perangkat desa. Nah, tidak perlu saya sebutkan namanya, komentarnya kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Menteri saja bisa diberhentikan, perangkat desa masa tidak bisa? Nah, kemudian ada juga yang berkomentar, Kades adalah jabatan politik, yang melantik aparat desa adalah kades. Legowo saja yang tidak mendukung pecat, apalagi tidak mau bekerja sama dan membocorkan rahasia desa. Nah, ini luar biasa ya menurut saya, bahwa jabatan perangkat desa disamakan dengan jabatan menteri dan kepala desa disamakan dengan presiden. Nah, jadi begini rekan-rekan, saya coba berbagi kepada kita semua bahwa jabatan kepala desa tidak bisa disamakan dengan jabatan presiden. Karena jabatan kepala desa bukan pejabat politik. Ya, karena berbeda halnya dengan presiden. Presiden adalah pejabat politik yang diusung oleh partai politik. Nah, kepala desa tidak. Kepala desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang telah diberikan wewenang atau diberikan tugas, hak, dan wewenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi sebenarnya kepala desa punya hak dan kewenangan dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi jelas di situ diatur bahwa kepala desa diberikan hak dan kewenangan baik dalam hal pengangkatan maupun dalam hal pemberhentian. Nah, akan tetapi dalam hal menjalankan kewenangannya tersebut harus sesuai prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana kalau kita lihat di dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ jelas telah diatur bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa. Nah, kalau kita lihat di situ disebutkan bahwa pemberhentian terhadap perangkat desa dilakukan karena yang pertama, karena usianya telah genap 60 tahun. Yang kedua, karena dinyatakan sebagai terpidana yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, karena berhalangan tetap. Dan yang keempat, karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, itulah yang menjadi dasar hukum pemberhentian terhadap perangkat desa. Jadi kelima poin tersebut dasar hukumnya. Nah, apabila salah satu dari ketentuan tersebut terpenuhi, maka kepala desa berhak melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa. Nah, sebaliknya, bila mana salah satu dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka kepala desa tidak punya dasar hukum melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa. Nah, jadi semua harus ada dasar hukumnya. Berbeda halnya ketika presiden melakukan pemberhentian atau mereshuffle para menterinya. Dia yang punya penilaian dan dia yang punya kepentingan. Jadi itu hak prerogatif presiden. Mau ada kesalahan, mau tidak ada kesalahan, itu tetap hak mutlaknya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri. Tetapi kalau kepala desa tidak bisa seperti itu. Semua harus
ada dasar hukumnya dalam menjalankan kewenangan tersebut. Karena kenapa? Karena gubernur, bupati, dan wali kota saja tidak berhak melakukan pemecatan atau pemberhentian terhadap perangkatnya tanpa ada dasar hukum yang jelas. Nah, ini kepala desa, masa kewenangannya melebihi daripada gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi saya kira sudah cukup paham ya sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila masih ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.